Shalom teman-teman, balik lagi di konten Ngiman. Dan kali ini sama aku Gunadi, kita ketemu lagi. Dan kita akan memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Kalau gitu langsung aja kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Cekidot. Halo semuanya, kembali lagi dengan Ngiman, ngobrol asik firman Tuhan. Dengan saya Cejo, pasti kalian kangen kan sama Cibo? Enggak. Oke, fix. Sekarang kita mau memulai ibadah pada sore hari ini. Dan siapkan hati, pikiran, dan ketenangan kalian supaya bisa tenang bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan saatnya untuk kita bernyanyi lagu Yesus Engkau Sungguh Baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus, 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 Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan
kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Tuhan izinkan kami Tuhan, sekalipun kami berjauhan tapi kami percaya kuasa-Mu Tuhan selalu hadir di tengah kami. Berikan kami hati untuk kami dapat konsentrasi Tuhan, untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dengan penuh kesungguhan hati Tuhan, sehingga apa yang kami terima Tuhan tidak menjadi sia-sia, melainkan bisa menjadi rema Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang memberkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan, yang memimpin dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Tetap semangat walaupun kita berjauhan, tapi hati kita tetap sama. Apa sih? Oke, kita lanjut aja buat lagu kedua. Kita mau semangat, mungkin buat kalian yang di rumah mau bangkit berdiri, mau happy-happy gitu, it's okay. Kita menyanyikan lagu Langit dan Bumi, Pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan Yesus sekali lagi. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, puji Tuhan. Oke, nggak usah lama-lama. Di sini udah panas guys. Oke, nggak mau curhat, kita langsung mau ke firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebenarnya mau cerita sedikit tentang lagu ini. Lagu ini kayak nggak menceritakan tentang seseorang yang nggak habis pikir berada di dunia ini, dan Tuhan tuh kayak kasih berkat buat kamu gitu loh. Aku nggak tahu harus ngapain, tapi Tuhan tuh selalu kasih berkat buat kamu. Bunga pasti selalu dapat berkat dari Tuhan, banyak sekali teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Kita langsung masuk dan mempersiapkan hati kita untuk dekat dengan Tuhan. Kita mau nyanyikan Pilihan Terbaik. Bila ku renungkan betapa beruntungnya diriku
Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali lagi bertemu di tempat ini. Kita boleh sama-sama bersekutu kepada Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh bertemu dengan saudara seiman kami, menumbuhkan kembali iman kami kepadamu Tuhan. Kami rindu bersekutu kepada Engkau Tuhan. Berkati persekutuan pada sore hari ini Tuhan, supaya kami yang mendengar boleh mendapatkan berkat yang daripada Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama sahabat yang setia, sahabat yang sejati. Nah mari kita baca bersama-sama di 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 8. Kita baca 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 8. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil, kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama bagaimana Daud dan Yonatan ini mencontohkan seorang sahabat yang setia, sahabat yang sejati. Kalau saudara pernah ingat sebuah film dulu judulnya Kepompong, ada 5 orang sahabat, ya, 1 cowok, 4 cewek, ya. Mungkin kita semua masih ingat film-film zaman dulu di tahun 2012 ya, yang judulnya Kepompong ini, ya, lagunya begini, persahabatan bagai kepompong. Persahabatan bagai kepompong, maklumi teman hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong, Nah, itu sebuah contoh ya, ilustrasi persahabatan. Nah, lalu apa yang Alkitab mau katakan? Bagaimana menjadi seorang sahabat yang setia, sahabat yang sejati? Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, mengasihi. Ini yang penting kita perhatikan ya. Tidak mudah persahabatan zaman sekarang itu mencontohkan hal tersebut. Dikatakan bahwa Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Ya, hal-hal sekarang, persahabatan sekarang selalu dimotivasi karena kepentingan. Di latar belakangnya adanya keperluan bisnis, untung, ya, dan kekuasaan, bahkan hal-hal yang lain. Yang penting, ya, kamu oke, saya oke. Nah, ini yang pertama. Sudahkah kita benar-benar mengasihi saudara seiman kita? Lalu yang kedua, yang menarik di sini adalah memberi yang terbaik
memberikan kepercayaan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang Yonatan berikan kepada Daud? Apa yang Yonatan contohkan kepada Daud? Yonatan memberikan baju perangnya. Kalau kita perhatikan bersama-sama, anak raja pasti pakaiannya yang terbaik, perisainya yang terbaik, pedangnya yang terbaik. Nggak mungkin anak raja ya itu pakaiannya tidak terbaik. Contoh, kalau misalnya anaknya Jokowi pakai sabuk Hermes, ya, pakai tasnya Louis Vuitton yang harganya berjut-jut itu, ya. Nah, pasti kita nggak heran. Tapi ya, kalau anak-anak, ya maaf, bukan anak-anak orang kaya, anak-anak orang sederhana, pakai Hermes, pakai Louis Vuitton, pakai ya yang bermerek lainnya, pasti mungkin dikira mencuri atau mungkin ya dikasih siapa. Nggak percaya ketika dia memakai sesuatu barang yang mahal, barang yang mewah. Nah, ini contoh ya, Yonatan memberikan baju yang terbaik diberikan kepada Daud, dan hasilnya apa? Daud selalu menang. Daud tak pernah terkalahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persahabatan yang murni, persahabatan yang setia, belajar untuk mau memberi, bukan hanya meminta dan menuntut. Seringkali kita mengasihi orang yang kita kasih karena apa? Wah, kamu bisa ngasih apa? Bukan seperti itu, bukan meminta-minta. Tetapi apa yang bisa kamu beri kepada orang yang kamu kasih? Apa yang bisa kamu kasihkan sesuatu kepada sahabatmu? Jangan minta, minta waktumu, minta uangmu, minta perhatianmu. Tapi berikanlah uangmu, berikanlah perhatianmu, berikanlah kasihmu. Kita mau belajar untuk memberi yang terbaik. Kalau kita mengasihi orang tersebut, itu sama seperti mengasihi diri kita. Berilah sesuatu yang terbaik untuk sahabat kita. Jangan kasih yang maaf ini, torahan. Jangan kasih yang maaf, ecek-ecek. Tetapi kita mau belajar memberi yang terbaik. Ya, karena apa? Kalau kita memberi orang yang kita kasih dengan yang terbaik, sama seperti ketika kita menghargai diri kita. Kita memberikan yang terbaik untuk diri kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menolong. Kalau teman-teman nanti lanjutkan perikop selanjutnya, ya ayat selanjutnya, teman-teman bisa melihat bagaimana Daud dikejar-kejar oleh ayah Yonatan. Siapa? Saul. Dia mau dibunuh karena apa? Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan si Saul mengalahkan beribu-ribu. Ada perbandingan yang begitu luar biasa antara Saul dengan Daud, sehingga Saul merasa cemburu dan ingin membunuh Daud. Tetapi karena Daud dikasih oleh Yonatan, maka Yonatan memberitahu Daud supaya apa? Supaya Daud pergi melarikan diri, tidak dibunuh oleh Saul. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang penting. Hal yang ketiga, menolong di saat situasi yang tidak baik, mengingatkan untuk berhati-hati. Sebagai sahabat yang setia, sahabat yang sejati, kita tidak mencondongkan diri kepada hal-hal yang tidak baik. Ketika sekalipun ayahnya, ya sekalipun darah dagingnya itu salah, dia tetap ya menjadi orang yang objektif. Dia tidak ingin mencemarkan dirinya. Nah, oleh karena itu, mari kita sebagai sahabat ya yang baik, sahabat yang setia, kita menunjukkan kesetiaan kita, kesejatian kita, bagaimana kita menjadi orang-orang yang objektif, ya, orang-orang yang benar-benar mengasihi sahabatnya, bukan karena ya ada latar belakang keluarga dan lain sebagainya, kita memihak sesuatu yang tidak benar. Tetapi kita harus berada pada track yang benar. Karena apa? Kalau kita menjadi orang yang mudah ya digoncangkan oleh sesuatu yang tidak baik, maka persahabatan kita juga akan hancur. Nah, yang menarik di sini, Yonatan memberikan perhatian kepada Daud secara lebih. Dia memberikan perhatian kepada Daud untuk berhati-hati, untuk pergi meninggalkan tempat itu supaya tidak dibunuh ayahnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat yang setia bukan hanya hadir di saat
suka. Namun sahabat yang setia hadir di kala duka, seperti Arimatea, sahabat di kala duka, ya kan? Arimatea tahu? Tetapi menarik ya, sahabat di kala duka. Mereka ambil motonya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus hadir di dunia ini mengingatkan kepada kita untuk bisa mengasihi sama, seperti mengasihi diri kita sendiri. Hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan kepada umatnya benar-benar terwujud di sini. Oh, ternyata Yesus tidak asal ngomong, teman-teman. Ada track recordnya, ada cerita di balik sejarahnya. Kenapa Yesus bisa ngomong kayak gini? Ternyata nenek moyangnya melakukan hal demikian, mengalami hal demikian. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya hukum kasih yang diajarkan Tuhan bagi umatnya benar-benar terwujud di sini. Kita yakin dan percaya ketika melihat proses dan hasilnya, pastilah roh Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hati dan pikiran kedua sahabat ini, yaitu Daud dan Yonatan. Suatu ikatan yang tanpa pamrih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi sahabat yang setia memang tidak mudah, tetapi bukan berarti susah. Belajarlah mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Belajarlah memberi sebelum Anda diberi. Belajarlah menolong sebelum Anda ditolong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat yang setia, sahabat yang sejati dibangun dari kesadaran memberi, kesadaran untuk menolong, dan kesadaran untuk saling mengasihi. Nah, saudaraku, mari kita belajar bersama-sama menjadi sahabat yang setia, menjadi sahabat yang sejati. Kiranya Tuhan menguatkan hati dan pikiran kita menjadi pribadi-pribadi yang setia, menjadi pribadi-pribadi yang sejati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan pertolongan-Mu. Kami boleh belajar menjadi sahabat yang setia. Kami boleh belajar untuk menjadi seseorang yang sejati Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah Tuhan, tetapi kami mau belajar bagaimana kami menjadi seseorang yang setia kepada sahabat-sahabat kami, pada orang-orang yang kami kasih. Terima kasih firman-Mu ini sungguh menguatkan kami semua, sehingga kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kami semua, Engkau memberkati setiap studi mereka, Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, pelayanan mereka, apapun yang Tuhan lakukan untuk mereka, Tuhan buat berhasil. Engkau berkati semua anak-anak muda-Mu yang ada di tempat ini, yang melihat, yang menyaksikan firman Tuhan ini. Kiranya Engkau terus memagari hidup mereka, hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Yang diserahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menjadi sahabat yang baik tidaklah mudah, namun kita harus tetap berusaha menjadi yang terbaik untuk sahabat kita. Tuhan telah mengasihi kita, marilah kita belajar untuk mengasihi, memberi dan menolong sesama kita. Semoga firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton konten Ngiman pada kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you teman-teman, dan God bless you.